Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan agenda kita tentang bincang-bincang bersama alumni Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira, dan alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita Bapak Muhammad Aga Skamdo, alumni DH berapa Pak Aga? Angkatan kedua. Alumni angkatan kedua ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Aga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aga? Alhamdulillah ya. Dan ini Pak Aga ini termasuk yang favorit saya ya. Jadi beliau itu low profile tapi isinya daging semua ini. Waduh, ini agak sara ini kayaknya, daging semua. Ya. Ya, oke, mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak Aga keseharian, terus ya data diri gitulah. Gitu ya. Asli mana, terus kemudian ulang tahunnya kapan, siapa tahu ada santri yang mau ngasih kado. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana maksudnya? Mulai dari mana? Mulai dari dari nama lengkap lah ya. Nama lengkap. Gampang. Nama saya Muhammad Aga Skamdo. Saya aslinya Lampung maksudnya. Lampung. Terus di Jogja mulai tahun 96. Masuk DH itu 97. DH angkatan kedua. Masih di Klaren. Di belakang UPN sana. Belakang UPN. Ya, di sana. Dulu kami santrinya ada 50 orang. 50 orang mahasiswa. Terus sekarang tinggal kebetulan di Jogja juga, nggak jauh dari DH juga gitu ya. Jadi sering-sering main ke DH, termasuk yang sering gitu. Termasuk yang sering gitu. Ada yang lebih sering dari saya, tapi saya termasuk yang sering. Siap. Terus aktivitas saya apa ya, palu gada lah ya. Palu gada. Iya. Ini kalau ditanya masalah profesi itu mesti palu gada. Padahal punya posisi bagus tuh di sana tuh. Iya. Palu gada, ya kalau yang nggak ngerti palu gada, apa lo mau gua ada gitu. Ya. Jadi ya karena memang saya beraktivitas tuh mulai dari seni, politik, bisnis, edukasi, ya dijalanin semua aja gitu. Masya Allah. Jadi wangun ya disebut palu gada. Apa Iya, yang lo iya. mau gua ada, lo mau apa gua ada. Ya siap. Ya hari gini gitu kan, hari gini memang harus begitulah ya kurang lebih. Meskipun ya efek lainnya itu agak bertentangan dengan konsep saya anak saya. Kalau anak saya itu saya bilang kamu harus fokus dengan satu hal gitu. Supaya jadi istimewa. Nah, supaya istimewa. Cuma karena bapaknya dulu tidak dididik begitu ya sudah palu gada gitu. Tidak bisa fokus di satu hal. Tapi itu menjadi satu skill sendiri ya Pak ya. Ya, kalau dulu saya sering bilangnya itu skill saya itu memberdayakan orang. Nah, cuma meskipun orang terus bilang itu memperdaya orang gitu. Tapi enggak loh, maksud saya itu padahal beneran. Saya itu pengennya kalau orang punya skill tertentu ya di up gitu, dinaikkan gimana caranya supaya skillnya muncul gitu. Cuma memang proses itu kan butuh waktu, butuh energi gitu ya. Ya capek gitu. Misalkan nih, saya dulu ngurusi musik, ya dari awal yang nggak bisa nyanyi, terus manajerialnya juga kurang, nggak dikenal orang gitu kan. Ya terus harus gitu, harus ngamen istilahnya, naik kereta ekonomi gitu kan. Berdiri selama 10 jam, 11 jam di kereta gitu namanya perjuangan. Tapi kan membuahkan hasil gitu. Proses itu yang kadang-kadang orang tidak cukup mampu bertahan dalam proses
proses itu, karena pengennya ngelihatnya kan, udah jadi terkenal, udah gitu prosesnya, nggak tahu susahnya gitu, tahu-tahu udah jadi aja gitu. Itu makanya dianggap memperdaya orang, padahal enggak, itu memperdayakan. Dan salah satunya yang udah dari nol terus kemudian bagus, sekarang juga terkenal, Justice Voice ya Pak? Iya. Justice Voice. Nah kalau teman-teman nanti bisa googling atau bisa lihat di YouTube Justice Voice, ini udah sampai Hong Kong ya Pak ya. Terjauh mana Pak ya konser? Terjauh itu di Aljazair. Aljazair, sudah di Taiwan. Kalau Indonesia sih hampir semuanya ya. Hampir semua kota. Hampir semua pulau lah ya. Ada yang belum di beberapa tempat, tapi kayaknya udah hampir semua pulau. Insya Allah, luar biasa. Oh yang belum Papua? Belum. By the way, kuliah nih Pak kan, semasa kuliah nih jurusannya apa, terus kemudian kok bisa sampai pada titik ini, terus kemudian aktivitas organisasinya seperti apa pada waktu jadi mahasiswa ya, Pak? Iya. Saya waktu kuliah itu di hubungan internasional. UGM. Itu sebenarnya bukan jurusan yang saya mau gitu. Saya sebenarnya milihnya psikologi. Cuma orang tua saya mintanya hubungan internasional. Ya nurut orang tua lah ya. Meskipun awalnya nggak terlalu suka gitu. Dan waktu kuliah juga tetap nggak terlalu suka gitu. Cuma ya bakti sama orang tua lah. Nurut, disuruh HI ya saya ngambil HI, belajar sampai lulus meskipun agak lambat. Karena ya alasannya adalah saya lebih banyak beraktivitas organisasi, lebih banyak aktif di musola kampus, terus sempat aktif di Jamaah Salahuddin, sempat aktif di BEM gitu ya. Selain di DH juga gitu kan. Nah, dan ditambah lagi di angkatan saya itu kan zaman reformasi ya. Jadi tahun 98 99 itu lagi banyak-banyaknya demo, jadi aktivitas di tahun-tahun itu lebih banyak demonya gitu dibanding dengan kuliahnya. Kuliah Pak ya. Jadi ya muter-muter di situ aja. Jadi akhirnya saya lulus itu dalam waktu 6 tahun atau tidak salah. 6 tahun. 6 tahun baru lulus. Terus lulus gak lama orang tua saya minta untuk lanjutin kuliah. Saya sebenarnya belum mau tuh karena waktu itu jurusan yang linear nggak ada. Jadi HI itu waktu itu belum ada S2-nya. Oh, belum ada. S1 nggak ada. Terus tapi orang tua saya bilang pokoknya S2 aja gitu. S2 aja. Ya udah saya manut lah gitu. Pokoknya diperintah gitu ya, nurut aja. Saya ambil S2 akhirnya ke Magister Manajemen. MM. UGM. Saya 1 tahun kuliah. S2 HI buka. Tapi udah terlanjur, mau gimana lagi gitu ya. Terlanjur masuk, udah bayar, udah berkuliah gitu. Masa mau dibatalin kan nggak mungkin juga ya gitu. Tapi biayanya sudah keluar karena beasiswanya waktu itu beasiswa ADI saya gitu. Apa itu Pak? Ayah dan ibu gitu. Jadi nggak tega saya kalau harus keluar lagi itu nggak tega. Saya sudah dinikmati saja, tidak linear kuliahnya. Dulu saya nggak berpikir karena saya nggak linear nggak mungkin ngajar gitu. Nggak mungkin jadi dosen lah gitu. Sehingga itu bagian dari mimpi yang saya hapus itu tidak ada, nggak mungkin. Tapi terus kemudian saya setelah itu tuh banyak urusannya lebih ke bisnis, lebih ke bisnis, ke seni gitu, lebih banyak di situ sampai tahun 2015 tidak salah itu. Terus ada teman ngajak yuk ke Jakarta yuk. Terus saya tanya apa kerjaannya, fleksibel nggak? Kalau saya itu intinya kerjanya harus fleksibel gitu. Artinya tidak saklek 9 to 5 ya, dari Senin sampai Jumat atau Sabtu gitu. Kalau sekaku itu saya nggak mau gitu. Terus diterangkan ini lebih fleksibel bla bla bla. Ya udah saya nemenin waktu itu. Statusnya saya berangkat Jakarta, tes, lolos. Di situ ternyata waktu luangnya cukup banyak. Karena waktu luang cukup banyak, saya ngajukan S3 kan. Daripada waktu luangnya kosong itu saya ambil S3 yang meskipun dalam kenyataannya karena saya sambil kerja dan bolak-balik Jakarta, S3-nya agak lama ini prosesnya, sampai sekarang belum lulus juga gitu. Tapi dari situ juga awalnya kan tadi saya nganggur, banyak ada waktu luang, bukan nganggur, ada waktu luang.
setelah saya S3 saya punya pertanyaan lain gitu. Terus ngapain ya gitu, ini buat apa gitu, S3 ini buat apaan kalau dengan aktivitas saya yang biasanya saya nggak butuh gelar, bahkan karena ijazah S2 saya saja itu saya ambil 10 tahun setelah saya lulus gitu. Masya Allah. Jadi saya mikir buat apa ya gitu. Nah, karena udah pertanyaan itu akhirnya saya iseng-iseng aja apply dosen gitu. Apply dosen. Dan ya beberapa nyangkut gitu, cuma karena lagi-lagi pertanyaan saya adalah bisa nggak fleksibel gitu ya, karena saya ada pekerjaan di Jakarta bolak-balik, saya punya aktivitas lain juga, saya cuma minta hari tertentu dan itu fleksibel ya. Setelah negosiasi dengan beberapa kampus, saya ada satu kampus yang mengiyakan ya, alhamdulillah. Di mana itu Pak? Di Klaten. Klaten. Di Klaten saya akhirnya ya kesampaian lah salah satu, bukan mimpi sih tapi keinginan saya untuk Mengajar gitu. Ya ngobrol, saya tuh orangnya senang diskusi, jadi punya kesempatan untuk diskusi dengan teman-teman, dengan adik-adik ya, sebenarnya bisa juga anak-anak saya juga, karena usianya seperti anak saya gitu. Ya gitu akhirnya aktivitasnya begitu, dan ya doanya aja lah mudah-mudahan segera lulus gitu. Karena dari kampus sudah nanyain kapan lulus Pak gitu. Siap. Ya alasannya kalau sekarang masih ada alasan saya, pandemi Pak. Ini pandeminya udah mau berakhir ya, Iya, mau berakhir. segera lulus kalau gitu. Karena alasannya sudah habis. Siap, Masya Allah ya. Jadi memang tadi yang kita sempat bahas bahwa manajemen itu menjadi salah satu skill tersendiri, meskipun tidak satu jurusan sangat istimewa, tapi banyak tapi bisa memanage itu menjadi memang skillnya begitu ya Pak ya. Iya, skillnya di situ ya. Jadi juga saya nanya sama kampus waktu itu, tapi saya nggak linear loh. Ya nggak apa-apa Pak, nanti di S3-nya aja kita coba linearkan gitu. Yang penting ngajarnya sesuai dengan jurusan gitu ya. Ya sebenarnya kalau bisa diatur ya nggak apa-apa lah gitu. Nanti disesuaikan gitu. Nanti saya menyesuaikan aja, misalnya perintahnya penelitiannya harus ini gitu, saya ikut aja. Oh, siap. Masya Allah ya. Jadi dari macam-macam aktivitas kayak apa ya, bahasanya random ya Pak ya, random terus kemudian disatukan, oh ketemunya ini, Masya Allah. Mungkin bisa dicontoh sama teman-teman. Oke. Selanjutnya ini Pak Aga, selama menjadi santri nih Pak Aga. Gimana itu? Ini kalau dulu yang berbahaya ini sebenarnya. Berbahaya. Ya bisa mencapai pada titik ini, bahkan ini tidak apa, maksudnya tidak jauh atau tidak bisa lepas dari berkah dari doa Ustadz begitu ya. Ini kedekatannya seperti apa ini dengan Kiai kalau kita menyebutnya, atau Ustadz, dalam hal ini ada Ustadz Tulus gitu. Ya kalau saya, zaman saya itu ada beberapa Ustadz awal ya, yang termasuk para pendirinya DH gitu. Ada Ustadz Tulus, ada Ustadz Syatori, Ustadz Fadlan, ada Ustadz Wajdi, dulu ada Ustadz yang dari Irak itu, Ustadz lupa namanya saya. Dari Irak. Ada Irak. Ya jadi saya itu termasuk santri yang bandel lah ya. Artinya ya tadi karena saya banyak aktivitas di kampus, ngaji itu sering telat, kadang juga nggak datang. Tapi satu hal yang saya kerjakan, saya sebisa mungkin itu hadir. Sebisa mungkin, meskipun saya telat, saya dari kampus karena nginep di kampus, balik pondok gitu ya, saya sebisa mungkin datang. Dan satu hal lagi yang menurut saya juga penting, karena ngalah berkahnya itu, saya berusaha semaksimal mungkin untuk gak tidur ya, meskipun saya nggak ngerti gitu ya, karena aktivitas ya. Jadi kan kalau santri itu kan misalnya belajar bahasa Arab, dia kan harus ngulang tuh di pondok kan. Saya tuh nggak punya waktu ngulang gitu, saya aktivitas langsung di kampus, udah nggak bisa mengulang apa nahwu sorofnya atau apa, udah nggak sempet gitu ya. Tapi tadi saya ngalah berkahnya aja, yang penting saya datang, saya perhatikan bentuk takzim saya ke Ustadz kan dulu gitu ya. Jadi nggak ngerti itu ya udahlah, itu udah ya mau gimana lagi. Karena dulu sebenarnya mimpi saya ke DH itu saya serius belajar bahasa Arab, karena sebelumnya saya pernah ikut di tempat kursus gitu untuk belajar bahasa Arab 2 tahun dan nggak bisa gitu. Setahun lah, udah setahun jalan itu nggak bisa. Terus saya pikir, oh saya kalau mondok mungkin bisa gitu. Saya pilih mondok gitu.
Tapi ternyata waktu tetap tidak bisa dibohongi ya, karena saya nggak punya basic bahasa Arab dan saya tidak bisa serius belajar bahasa Arab. Ya, tetap nggak bisa. Tapi tadi kalau saya intinya saya berusaha untuk datang, ngerti nggak ngerti, yang penting tuh dengerin. Jadi saya ngantuk secapek apapun tuh saya pokoknya ngeliatin gurunya, harus saya liatin. Saya liatin. Meskipun lagi-lagi di kepala saya tuh nggak ada itu. Apa ini ya gitu. Jadi respect dulu ya kalau bahasa menurut saya sekarang. bagian pentingnya kan di situ ya. Takdimnya di situ, respectnya. Ya, Respect is takdim gitu ya bahasanya. kurang lebih begitulah. Masya Allah. Nah, terus dan yang paling menyenangkan bagi saya kalau di pondok itu ya aktivitasnya lah. Karena misalnya kalau Ramadan gini ya, kalau Ramadan gini tuh kami ada nungguin tukang gorengan datang pagi-pagi jam 5 pagi, jam 5 pagi sebelum sahur itu dia udah datang, kadang-kadang jam 3, setengah 4 itu terbutan datang, nanti makan bareng-bareng di hall gitu ya. Itu aktivitas seperti sebetulnya menurut saya yang nggak saya dapat di kampus gitu ya. Saya nggak dapat di sekolahan juga, saya dapatnya di pondok. Dan bagi saya itu momen-momen yang luar biasa gitu. Bersamaan gitu ya Pak. Iya, kebersamaan yang benar-benar bareng. Kalau yang lain tuh kan cuma ketemu di sekolah gitu kan, terus bubar. Kalau ini kan nggak, ya nginep bareng, makan bareng, masak bareng, semuanya bareng-bareng di situ. Jadi proses ini yang menurut saya perlu dilestarikan lah. Artinya memang ini yang membentuk orang kan. Nanti misalnya sholat tahajud gitu ya, tahajud itu saya orangnya suka tidur, sehingga saya memaksakan diri misalnya untuk gimana supaya saya sholat tahajud, saya tidur di kamar itu nggak pernah tidur di kasur, saya tidurnya tuh di depan pintu. Karena kebetulan teman-teman sekamar saya itu orang-orang yang luar biasa, orang lapangan semua, dan mereka biasa bangun malam. Jadi karena saya duduk di depan pintu, kalau mereka mau ke masjid, mau sholat, itu harus buka pintu, sehingga saya harus terbangun. Kalau saya nggak, misalnya kalau teman saya nggak ada di kamar, supaya saya bisa bangun, saya tidurnya di masjid. Masya Allah. Supaya apa? Kalau ada orang sholat saya bangun. Jadi sudah ada azam yang sedemikian rupa ya Pak ya? Iya meskipun lagi-lagi ya kadang-kadang ya namanya orang pancen sukanya tidur ya, kalau udah tidur ya susah. Tapi tetap usahanya begitu dulu gitu. Usahanya gitu ya, mungkin saya usaha dulu. Poin ya Pak ya? Saya usaha dulu supaya bisa bangun malam misalnya gitu. Masya Allah. Gitu. Dan kalau ya kebetulan lagi-lagi ya itu teman-teman saya itu benar-benar orang-orang lapangan yang kalau tidur itu hal yang mudah lah buat mereka untuk bangun. Selalu saya tiga kali ganti teman sekamar, tiga-tiganya orang lapangan. Yang satu itu, yang dua itu orang kehutanan, yang satu itu orang pertambangan. Jadi ya udah. Siapa aja Pak Aga, mungkin bisa kita sapa? Ya ada Mas Saminto. Mas Saminto. Assalamualaikum. Mas sekarang Saminto. Jadi YouTuber dia. Dia sudah balik dari hutan terus jadi YouTuber. Terus ada Mas Bahrul. Bahrul juga kehutanan juga. Ulum, yang lama itu dengan Mas Laude. Sekarang di Kementerian. Oh ini kalau ini lebih luar biasa ini orang ini. Laude ini ya. Mas Laude. Dia orang di Jakarta nih posisi sekarang. Wah. Beliau ini S3 sudah lama, lulus sudah lama. Sempat pulang ke daerah, terus balik lagi karena diminta S3, terus akhirnya diminta ke kementerian. Ketua Senat, dia itu ketua BEM, ketua Senat, kayaknya ketua Senat di UPN di angkatannya, dan lulus UPN tuh kalau tidak salah lulusan terbaik. Masya Allah, udah ketua Senat lulusan terbaik. Iya. Istimewa, wangun ya. Kalau banyak orang yang mencari termasuk di kementerian begitu. Luar biasa. Tapi ketiga teman saya sekamar itu luar biasa. Itu orang-orang lapangan semua. Jadi membuat saya kalau untuk urusan untuk urusan bangun tidur, untuk urusan disiplin itu ya dari mereka, karena mereka orang-orang yang terbiasa dengan itu. Insya Allah luar biasa sekali. Ya. Selama di DH nih Pak Aga, jadi program apa nih yang membuat yang paling disukai sama Pak Aga nih? Selain ya, tadi kebersamaan kan suasananya ya Pak Aga. Kalau yang mengarah ke programnya nih Pak Aga, nih apa nih program apa yang menjadi favorit dari Pak Aga nih?
aktivitas, sehingga ya yang paling menyenangkan buat saya itu aktivitas outdoor. Kami itu beberapa kali rihlah istilahnya, jalan-jalan, dan itu beberapa kali bersama para ustadz. Dan menurut saya itu salah satu yang paling menyenangkan gitu. Karena kalau yang lain ya, kalau suasana kelas ya, kalau kelas tadi kan saya bilang saya tidak terlalu menguasai, sehingga ya orang tidak menguasai kan sulit untuk menikmati ya, meskipun saya memaksakan diri untuk itu, tapi nggak terlalu lah, kita coba senang, tapi tidak terlalu menyenangkan ya. Tapi kalau aktivitas yang tadi jalan rihlahnya, terus aktivitas kadang-kadang kita itu ada beberapa orang lah ya punya kesepakatan untuk bangun malam, untuk puasa bareng. Nah itu menurut saya yang menyenangkan gitu, lebih pada suasana. Karena kalau saya itu konsepnya bagaimana di semua tempat itu beraktivitas dengan orang bisa jadi satu keluarga gitu, sehingga jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Kita makan bareng, dan itu dibuktikan setelah lulus itu. Setelah kami lulus dari DH, beberapa teman yang biasa kami ngumpul-ngumpul itu memilih untuk kos bareng. Jadi ini pada beberapa titik kos yang di situ isinya ya teman-teman. Jadi saya cuma kayak pindah pondok aja. Kalau lagi pengen sholat malam, makan bareng apa, saya nginep di situ di beberapa tempat itu. Jadi itu menurut saya yang ya bukan yang terpenting, tapi bagi saya pribadi itu yang membentuk karena lingkungan kan membentuk kita ya. Selain memang ilmu, tapi karena saya tadi tidak terlalu bisa di bagian ilmunya ya, saya memilih lingkungannya gitu. Ya, jadi tadi rihlah ya Pak, salah satu yang jadi favoritnya Pak Aga. Mungkin ada satu momen yang bisa diceritakan, kita bisa mengambil pelajaran dari rihlah itu. Mungkin nanti kita bisa meniru juga rihlahnya zamannya Pak Aga tuh dulu seperti apa gitu. Bisa sangat berkesan sekali gitu. Selain tadi ya dibersamai sama Ustadz ya. Kalau saya nih ini kan generasi yang beda. Sekarang Ustadz juga rambutnya sudah mulai meninggalkan dunia hitam gitu kan ya. Jadi untuk kemarin itu kita santri itu juga rihlah ke gunung mana Bang? Andong ya, Andong gitu. Nah itu kan juga kalau kita mau ngajak Ustadz juga kita harus mikir nih kaitannya sama itu. Akhirnya ya udah santri sendiri. Nah, ini yang dalam tanda kutip ini tidak dirasakan oleh santri yang sekarang, tapi ruhnya insya Allah tetap bersama. Nah mungkin ini seperti apa Pak Agam? Saya agak lupa ya, tapi ya itu cuma kesan. Saya kalau detail itu saya nggak lupa, tapi saya ingat kalau dengan Ustadz itu kami pernah rihlah ke pantai. Di pantai itu ada perjalanannya saya lupa, cuma begitu kami kumpul di pantai pagi-pagi itu, pagi apa malam ya, pokoknya kumpul di pantai itu ada adegan tausiah macam-macam, tapi terus dilanjutkan dengan gulat. Oh itu gulat dengan Ustadz? Ada Ustadz Fadlan untuk gulat. Dengan santri lain juga, tapi terus Ustadz Fadlan juga gulat dengan beliau. Terus yang tanpa Ustadz waktu itu adalah kami rihlah ke Wanagama. Nah, kalau itu benar-benar perjalanan karena hujan gitu jalan. Tapi momen di Wanagama yang paling menyenangkan saya waktu itu adalah waktu sholat malam. Yang mimpin sholat malam itu Yusuf namanya. Ini orang Thailand, Patani. Jadi beliau yang mimpin sholat malam, dan menurut saya syahdu gitu ya. Jadi menyenangkan sekali suasananya gitu. Yang lain saya lupa. Yusuf ini santri dia juga? Santri dia. Dari Thailand? Masya Allah. Ini sekarang masih tracking ya posisinya di mana gitu? Karena zaman itu kan belum ada ini ya, belum ada medsos ya, agak sulit berkomunikasi. Kalau udah pulang itu ya udah susah gitu kan. Angkatan 2 ya Pak? Angkatan 2, agak susah kontaknya. Santri DH yang dari luar negeri yang masih terkontak itu yang Malaysia, tapi itu DH 3 atau 4 saya lupa namanya. Nah itu kalau nggak salah di grup
Di Facebook pun masih ada di grupnya alumni ya. Beliau masih ada di situ. Tapi kalau Yusuf itu nggak ketemu kontaknya sampai sekarang. Mungkin harus jalan ke Thailand untuk nyari dia gitu. Ya, Masya Allah. Rihlah ya di setting, bukan di setting, tapi memang natural sedemikian rupa memang sehingga menjadi berkesan. Nah, berikutnya nih Pak Aga, ini sebentar kan kita mau buka pendaftaran santri baru. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk calon santri baru atau bahkan untuk santri yang sekarang supaya tetap semangat atau niatnya itu seperti apa bisa supaya mendapatkan keberkahan untuk semuanya begitu Pak. Ya gini, kalau saya ini pesan yang saya sampaikan ke banyak tempat dan banyak orang. Yang pertama tadi ya, ngalam berkah itu ya mencoba untuk menghargai orang lain, apalagi kalau dia adalah ustadz, guru itu dalam bentuk apapun, ya dengerin, dinikmati. Anda nggak mengerti juga, ya udah gitu, pokoknya Anda menghargai orang itu dan Allah aja yang ngasih nanti gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu selalu ngajarkan ke anak saya, ke teman-teman saya, ke adik-adik saya, namanya orang beraktivitas itu karena ada tujuannya, maka berusaha untuk sampai tujuannya. Jadi jangan yang ngalir gitu. Misalnya hidup itu mengalir, iya, tapi kan kita punya tujuan. Misalnya kalau kuliah ya lulus gitu ya. Ya diseriusi sampai itu, meskipun Anda terseok-seok. Jadi kalau saya selalu ngasih ilustrasi ke anak saya dan ke adik-adik saya itu bukan orang yang mencintai gunung. Saya bukan anak gunung lah. Saya nggak pernah semasa SMA teman dekat saya itu anak-anak gunung semua. Tapi saya nggak pernah mau, karena saya nggak terlalu suka dan fisik saya mungkin nggak terlalu kuat untuk itu. Tapi ketika saya kuliah, saya 2 kali naik gunung, Sindoro dan Sumbing. Itu secara fisik saya udah nggak mungkin naik ke atas, nggak kuat. Nafas saya itu kalau udah pertengahan gitu udah ngos-ngosan. Jadi teman-teman saya udah yang jago naik gunung udah sampai atas, lari mereka. Teman-teman saya yang nggak bisa naik gunung udah berhenti. Saya bilang begini, saya harus sampai puncak. Saya jalan sendirian sampai puncak. Jadi orang itu udah nunggu, saya nyampe udah siang. Orang kan ngejar sunrise, saya nggak ngejar apapun, saya cuma ngejar sampai puncak. Jadi saya harus sampai atas. Berapapun waktunya. Jadi orang-orang udah siap-siap pulang, saya baru nyampe. Ya nggak apa-apa, tapi saya nyampe dulu. Yang kedua juga gitu, yang kedua malah lagi badai, itu nggak ada orang yang naik, jadi rombongan saya turun semua. Saya udah bilang, saya udah sampai sini, saya nggak tahu kapan lagi saya kesini, saya harus sampai puncak. Saya naik sendirian di tengah badai, saya naik sendirian ke atas. Di atas cuma ketemu 2 orang, dan 2 orangnya memang tukang naik gunung ya, agak biasa, kelihatan terus mereka turun duluan, saya turun sendiri. Belakangan saya tahu saya dicari tim SAR gitu, karena dilaporin sama rombongan saya ada orang yang hilang gitu. Jadi karena saya nyampe bawah itu udah sore, udah gelap gitu. Itu pun udah dipandu tim SAR ya, karena mereka bolak-balik nyari orang katanya. Terus saya tanya lama-lama setelah berapa kali bolak-balik saya tanya, nyari siapa mas? Anak UGM gitu. Yang nyari namanya siapa? Disebutin nama teman saya. Oh berarti saya yang dicari gitu. Tim SAR-nya itu sampai gregetan ya, karena kan saya nggak bisa cepat jalan tuh pelan-pelan gitu. Mereka bilang gitu, Pak, Mas, saya gendong aja ya gitu, biar cepet gitu. Saya bilang nggak usah, kalau mau ini duluan aja, saya ditinggal. Mereka ngikutin saya, satu di depan satu di belakang. Tapi dengan ritme mereka, jadi mereka tuh lari, saya nggak bisa lari. Karena ngikutin mereka tuh saya jatuh berkali-kali tuh. Tapi saya bilang ya itu pengalaman yang menarik dan itu saya pakai, itu filosofi hidup saya. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu, saya harus nyampe goals ya, berusaha untuk nyampe goals. Meskipun itu tidak sempurna. Jadi kayak tadi naik gunung kan harusnya sempurnanya dapat sunrise, tapi nggak dapat. Tapi saya berusaha untuk sampai di atas, sampai mencapai itu. Sama dengan sekolah itu. Saya sekolah itu lama-lama, S1 lama, S2 lama, S3 ini lama lagi gitu. Karena tujuan saya bukan dapat nilai terbaik, bukan jadi cum laude. Tujuan saya itu lulus, selesai. Jadi ada sesuatu yang kita achieve gitu, yang kita dapat itu apa sih gitu. Saya ngurusin apapun pikirannya gitu. Pikiran saya misalnya nih, saya waktu ngurusin nasyid, ngurusin musik, pikiran saya grup ini harus dikenal orang, ya. Dia harus bisa keliling Indonesia. Ya udah, itu yang jadi target saya. Dikenal itu yang saya kejar. Keliling Indonesia. Nah, itu yang saya kejar gitu. Gimana caranya gitu. Jadi zaman itu internet itu masih teks, kalau ini ya masih teks. Saya belajar internet dan
saya melakukan khusus untuk itu dan seterusnya. Jadi apapun itu saya nyobanya begitu. Jadi sesuatu itu harus dikerjakan sampai goalsnya tercapai. Nah, berkaitan dengan pondok, dengan DH itu sama. Lagi-lagi mimpi saya adalah ya waktu masuk pondok itu pertama bisa bahasa Arab, yang kedua itu hafal Quran 30 juz. Ya. Nah, cuma dalam perjalanan saya sadar wah saya nggak mungkin gitu ya. Jadi goal saya apa? Goal saya itu akhirnya adalah paham agama aja. Kalau paham agama kan dia tidak harus bisa bahasa Arab, Ya. tidak harus hafal Quran, tapi paham agama. Saya seriusin belajar fikihnya, usul fikihnya, yang nggak pakai bahasa Arab yang saya pelajari gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang saya ambil itu, goalsnya itu apa? Gitu. Ya setelah saya sadar beberapa bulan pertama saya di pondok, oh ini nggak bakalan nyanda nih, nggak bisa saya dengan semua kesibukan itu nggak akan nyampe. Ya targetnya cuma itu. Saya paham agama, saya terbentuk dengan lingkungan, saya serius sih. Jadi nggak kemudian karena alasan sibuk saya nggak serius mondoknya, nggak. Saya serius mondok. Cuma saya sadar kapasitas saya nggak akan bisa sampai jadi penghafal Quran dan nggak akan bisa sampai bisa bahasa Arab. Saya set goal saya lebih rendah dari itu, dan goals itu yaitu membentuk saya, pembentukan dan lingkungan, kemudian memahami agama. Dengan itu saya serius di pondok. Jadi kalau ada teman-teman yang mau masuk pondok atau yang sudah jadi santri terus malas-malesan gitu ya, menurut saya sayang. Ngapain teman-teman di sini? Seperti tadi naik gunung, ngapain sudah naik gunung capek-capek keluarin biaya segala macam tapi nggak nyampe di atas gitu. Sama ini, teman-teman sudah di pondok ya serius aja gitu. Bisa nggak bisa itu urusan lain. Bahwa nanti tetap lulus nggak paham ya nggak apa-apa, tapi teman-teman sudah dapat sesuatu, teman-teman sudah dapat berkahnya, belajar dengan serius. Nanti akan ada jalannya, kita bisa paham itu ada kanan jalan. Sama dengan orang yang sekolah, ya, orang yang sekolah kalau dia sekolahnya malas-malesan, ya getting nowhere gitu. Dia nggak akan nyampe kemana-mana. Serius aja, Anda nggak ngerti itu nggak apa-apa. Yang penting Anda belajar dulu. Anda belajar dulu serius sampai selesai. Nanti akan ada jalannya Anda paham. Menurut saya. Jadi ngalah berkah gitu ya Pak ya. Terus kemudian serius apapun hasilnya. Iya. Insya Allah. Terima kasih Pak Aga sudah memberikan pesan untuk calon santri baru, bahkan untuk santri sekarang ya. Dan tentunya kita sama-sama berharap generasi santri yang sekarang ini tidak jauh-jauh juga dengan para alumninya gitu ya. Yang Masya Allah suksesnya terlihat sekali keberkahan hidupnya begitu Pak Aga. Kita lihat termasuk yang kemarin sudah kita wawancari Pak Widodo, terus sekarang Pak Aga, terus nanti akan kita datangkan alumni yang hidupnya itu sangat bersahaja gitu ya, yang terlihat sekali keberkahannya insya Allah. Oke baik, demikian ngobrol dan bincang-bincang kita bersama dengan Pak Aga. Saya Oji, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.